Oke, kita mau mulai ibadah kita. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Ya, yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau baik buat setiap kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kami tidak mau membiarkan diri kami goyah. Kami tidak mau membiarkan diri kami untuk jatuh lebih dalam. Kami percaya Engkau Tuhan yang membuat kami bangkit kembali. Hari ini kami akan menggapai masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sanggup memulihkan kami, memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang marah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Katakan Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Angkat tanganmu, katakan mengalir kuasa memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir Kau hadir di tempat ini
Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lagi katakan mengalir. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, oh, mengalir. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan, ku kan tenang bersamamu Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan, muliakan Dia. Pagi ini sembah Tuhan, Dia begitu baik, Allah yang sempurna, yang selalu memulihkan setiap kita. Dia sungguh baik, Dia harapan, Dia jawaban di dalam hidupmu. Roh Kudus bekerja, Dia memulihkan, menyembuhkan. Dialah harapan. Mari bersyukur, mari memuji, mari menyembah Dia apapun situasi. Oh, katakan Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Masa depan kami aman di dalam-Mu. Engkau Tuhan yang setia dengan janji-Mu. Dia menggenapi firman-Nya. Dia aja, Dia berkuasa. Dia Tuhan. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu
kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Yes, rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu. Yes Lord, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lagi katakan dengan iman-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Dengan iman katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Dia. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami mau bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Mana nih umat-umat pemenang nih? Coba saya mau lihat ya. Coba kameranya dimainkan dong ya. Ya biar dilihatin tuh. Ini umat-umat pemenang nih. Coba lambaikan tangan. Wow, dahsyat luar biasa. Saya ingin melihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan. Lambaikan tangan. Coba tos kanan kiri bilang begini, kamu itu dahsyat. Ya, kalau Allah kita dahsyat, kita juga dahsyat bersama dengan Dia. Katakan amin. Yes. Oke, siap ya? Kita mau katakan Dia baik. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu dalam setiap langkahku. Katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku, di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan lagi, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Oh Jesus, Engkau baik, teramat baik. Sorakan, semuanya bersemangat ya. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku.
ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lagi katakan engkau baik. Come on, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hey! Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan dengan imanmu, dengan kasihmu kepada Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik. Sambil hirup nafasmu katakan teramat baik. Oh, engkau baik. Oh, teramat baik. Oh, engkau baik Tuhan. Teramat baik. Engkau baik Yesus, teramat baik. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami, setiap hela nafas kami. Biar kami memuliakan Engkau. Kami bersorak, kami bergirang karena Tuhan. Biar hari ini kami mengerti, apapun setiap masalah dan hadangan, rintangan, apapun itu namanya Tuhan, Engkau tetap baik. Engkau tidak pernah berubah, Engkau selalu menerima kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Are you happy today? Yeah, silahkan duduk kembali. Please sit down. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, ini anak kita, adik-adik kita mau nyanyi ya, Darlen dan Glenn. Mereka mau mempersembahkan pujian. Ya, silakan.
Kita berharap, kita terus berdoa ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih yakin katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan, Kau penolong kami. Biar bagaimanapun situasi dunia ini, Engkau tetap ada bagi kami. Engkau memberkati kami. Engkau mempersiapkan jalan yang terbaik untuk kami. Engkau mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Hari ini kami akan belajar satu hal tentang pemahaman. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami mau sama-sama melayani Tuhan, mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali jemaat terkasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. God is good all the time. And all the time, yes. Tolong ya. Saya harus mengajar Bapak Ibu Saudara dengan visual seperti ini supaya semakin mengerti. Ya. PR buat saya pribadi waktu Komsel kemarin mendengar anak-anak muda rata-rata masih bingung sama masa depannya. Oleh sebab itu, ya, hari ini
Hari ini kita mau bersama-sama diberkati lagi, Bapak Ibu Saudara. Ada, sini aja. Ada spidolnya? Oh ada, oke. Ya, kita mau dengar firman Tuhan, amin. Ya, firman Tuhan ini begitu penting Bapak Ibu Saudara. Kita sedang belajar tentang understanding. Apa itu understanding? Pemahaman. Katakan pemahaman. Di dalam masa depan kita harus memahami beberapa hal supaya kita supaya kita ini mengerti dan sadar siapa kita sebenarnya. Ya, oke. Bisa dibantu saya untuk mengangkat ini. Jangan wanita Bu, jangan Bu. Ya. Oh iya. Oh luar biasa ini. Ibu Titi ini ya luar biasa sekali. Iya. Ini Bu tolong Bu, ya dipindahkan dulu Bu. Ya kita mau masak-masak hari ini ya. Ya. Minta tolong. Nah. Iya Pak. Kita itu adalah manusia seutuhnya, betul? Ya. Saya suka bercanda sama anak saya. Kamu tuh manusia loh saya bilang. Coba lihat di kaca. Bukan muka kadal kan saya bilang. Ketawa dia. Ya aku nih manusia Dedi. Oke. Namun di sini saya mau kasih tahu sebelum kita buka firman Tuhan. Di sini ada buah apa? Ya siapa yang melihat ini anggur? Tolong cuci muka di belakang. Mungkin dia ngantuk. Ini apel. Ada berapa biji nih? Kelihatan di belakang ya? 2 ya. Sudah kecium baunya katanya. Oke. Apel ini punya harga. Piro harga nih? Ya seginilah. Ngerti ya? Ya kan 20 juta. Emang kamu pikir ini MacBook? Apel. Bukan ya? Tapi ini punya harga. Ini kita lambangkan seperti manusia. Manusia kita juga punya harga. Kalau kita nggak punya harga, nggak mungkin Tuhan mau bayar. Amin. Mengapa kita punya harga? Karena kita serupa dan segambar dengan Allah Bapa. Hebat nggak tuh? Bapak Ibu perlu tahu sebelum saya ini ya. Ini Bapak Ibu Saudara. Ada 2 manusia di sini. Kita lambangkan dengan apel. Kita izinkan saya untuk memotongnya. Ini di dalam apel ini ada daging apel, betul ya? Kita lihat daging apel. Sifat daging apel ini seperti apa? Jangan sampai mengiris tangan sendiri. Yang satunya tetap utuh, tetap dijaga. Ngerti di sini ya? Ya. Oke, kita lihat di sini. Dia terbuka dan di mana-mana pun dia terbuka. Tidak dijaga. Tetapi apel yang satunya tetap utuh, dijaga, bahkan diselubungi dengan baik. Oke? Kira-kira sampai di sini, ya, di toko buah di tepi jalan. Di tepi jalan. Karena hidup kita juga berjalan. Bapak Ibu lebih milih yang mana kalau di tepi jalan? Yang begini atau yang begini? Yang begitu, mana yang begitu? Dua-duanya begini. Yang utuh atau yang dibelah? Kenapa? Bersih. Lalu? Lihat, baru aja beberapa detik sudah kuning, betul nggak? Nih ibu nih suka kasih saya apel. Ya, saya suka lihat apel. Baru berapa detik sudah kuning. Tadi putih betul? Putih seger. Tapi sekarang mulai dia kuning. Nanti lihat dia warnanya apa. Ini biasa ibu rumah tangga lebih tahu. Kalau kita bapak-bapak atau pria kan, bodo amat ajar aja udah. Iya kan? Tapi kalau para wanita nggak bisa, mereka harus higienis, harus bersih. Nah, biarkan saja itu. Kita lihat di sini.
Oh, ini yang bagus. Kita masih belajar tentang the future. Subbab hari ini adalah understanding. Sama saya kita harus belajar bahasa Inggris, oke? Pemahaman. Ada beberapa hal yang harus kita pahami di dalam hidup ini. Ya, untuk kita menggapai masa depan. Kalau kita nggak memahami satu dua hal, maka kita akan stuck. Kita akan terjebak di situ. Ya, yang pertama di dalam pemahaman ini kita harus mengerti, yaitu adalah who am I? Siapa aku? Siapa saya? Ya, ini bukan tebak-tebakan. Tetapi ini pertanyaan yang membuat kita bertanya-tanya. Ini pertanyaan yang membuat kita bertanya-tanya. Who am I? Siapa saya? Di hadapan Tuhan, siapa saya? Ya, kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal 5 ayat 9. Bisa dibuka? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Who am I? Saya adalah anak Allah. Yang pertama harus kita mengerti, kita adalah anak Allah. Ya, ketika kita mengerti kalau kita adalah anak Allah, maka kita akan banyak bersyukur dalam kehidupan ini. Kita buka lagi Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 5 ayat 1. Ya, kita buka lagi 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Pertama ya. Yuk kita baca sama-sama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih Allah kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ketika kita memiliki iman, maka kita disebut anak Allah. Bilang kanan kirinya, kamu adalah anak-anak Tuhan. Nah, sebentar, kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Tuhan, hidup kita gimana? Harusnya bersyukur. Ya oke, harusnya apa lagi? Kalau kita anak Tuhan, harusnya hidup kita bagaimana? Menuruti perintah, kata Pak Robi. Perintah Bapa. Kenapa tulisan saya makin kayak Ibrani? Ya, apalagi? Kalau hidup kita adalah anak Allah, harusnya hidup kita apa? Mengasihi. Apalagi? Tadi menuruti perintah Allah. Apalagi? Apa Pak? Menjaga hidup kudus. Mengapa kita harus menjaga hidup kudus? Karena kita sudah dikuduskan. Ya, kita dipisahkan daripada gelap kepada terang. Apalagi? Dan banyak hal. Mengerti di sini? Sadar dulu siapa kita di hadapan Tuhan. Itu sangat penting. Kalau kita tidak sadar siapa kita di hadapan Tuhan, maka itu akan membuat kita semrawut hidupnya. Apapun akan kita lakukan, yang penting happy, yang penting senang. Berbahaya nggak kayak gitu? Saya mau tanya, berbahaya nggak? Siapa di sini yang pernah mau melakukan dosa tapi hatinya berdebar-debar? Angkat tangan. Saya pernah. Ya, saya pernah. Oh, yang lainnya nggak pernah ya? Berarti membuat dosa biasa aja gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara harus diketahui Tuhan kita ada di hati. Ya, bahkan
Bahkan walaupun mungkin belum ada Roh Kudus turun atas hidupnya. Ketika dia mau melakukan dosa atau misalnya mencuri misalnya. Pasti hatinya ada berdebar-debar. Ya, itu adalah benih yang Tuhan beri untuk kita. Itu artinya kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Roh Kudus hadir dalam hidup kita, itu bonus tingkat luar biasa deh. Tingkat sorga Bapak Ibu Saudara. Ya, karena tidak semua orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bilang begini, kiri kanannya bilang begini, kamu tuh terpilih loh. Kamu dipilih oleh Tuhan. Nah, kita lihat lagi. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Yang pertama kita adalah anak Allah. Yang kedua kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Ya. Siapa di sini suatu saat mau masuk sorga? Angkat tangan. Kita semua mau. Artinya kamu normal. Kalau kamu ndak mau masuk sorga, ayolah kita layani pelepasan dulu. Nanti di backup sama Bu Kartini sama Pak Robi. Ya, kalau kita mau masuk sorga itu artinya kita normal. Artinya kita sudah lahir baru. Ndak ada di sini orang yang mau masuk neraka. Ya, nah, namun antara sorga ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sedikit. Kalau nanti seseorang meninggal atau diangkat seperti Henok dan Elia, dia sementara akan ada di namanya paradise. Yaitu taman, ya jangan kau bilang taman lawang ya. Ya oke, ini bukan taman di Palangka. Ya, nanti kita sementara tuh di sini. Setelah itu Yesus datang kali kedua, kita semuanya akan dibawa kepada masa 1000 tahun. Yerusalem baru. Kita memerintah di situ. Wah, yang selama ini dia rendah hati. Dia menahan kedagingannya, dia menenggelamkan kedagingannya. Nanti Tuhan akan memuaskan semua hasrat dia. Semua apa yang dia inginkan di Yerusalem baru. Dia akan memerintah bersama dengan raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Mau gak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus? Mau. Ya, jemaat GBI Choir ini harus mau. Ya, walaupun kita masih pos PI, it's okay gak apa-apa. Yang penting kita mulai dewasa, katakan mulai dewasa. Pak, bisa gak ya kedewasaan itu dalam sehari kita langsung menuju dewasa? Saya mau katakan dengan iman. Bisa. Yang penting kamu start dulu. Ngerti di sini? Start aja dulu. Ya, enggak usah langsung mengharapkan langsung menghasilkan buah yang banyak, tidak. Mungkin kamu mulai bertumbuh, berdaun, bercabang, beranting dan siap untuk berbuah. Yang penting dari dalam akar ini, ya, ini pohon misalnya nih. Ini pohon, ya. Ini kamu mulai bertumbuh, sudah mulai dewasa nih rohaninya. Kamu makan dan berakar yang kuat. Berakar yang kuat, ya. Dan terus makan apa yang disediakan oleh Tuhan dalam rohanimu ini. Dan kamu akhirnya sudah berdaun dan berdaun, nanti akan berbuah dan berbuah. Mau seberapa banyak buahnya ya tergantung kamu mau berbuahnya seberapa banyak. Yang penting kamu bertumbuh dan berakar dulu sekarang. Ngerti di sini ya? Kita harus memahami bahwa kalau kita mau menggapai masa depan, kita harus tahu who am I? Siapa sih kita? Jati diri kita ini siapa? Kita ini adalah anak Allah dan kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Ya, kita lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Galatia 4 ayat 7. Ada ya. Jadi baca sama-sama, bisa di bold gak? Di bold, set gitu. Di bold, yes. Nah 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Bilang dong gini, saya anak Tuhan. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Oleh siapa? Tuhan yang menunjuk kamu menjadi ahli waris. Kalau engkau adalah ahli waris kerajaan sorga, maka sorga adalah milik kita.
kita. Kita berhak memiliki sorga karena kita adalah anak-anak sorga. Ya, anak-anak Allah. Kita dipanggil sebagai anak Allah. Perbedaannya dengan anak Allah dan anak-anak Allah adalah anak Allah itu sering ditunjukkan sebagai Yesus Kristus. Dia memang dilahirkan dari Bapa. Bapa yang melahirkan dia. Roh Kudus yang melahirkan dia. Ya, mereka pribadi yang berbeda, tidak sama. Pribadi mereka beda, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Ya, nggak bisa dengan akal pikiran kita sendiri untuk mendetailkan mereka. Sebegitulah mampunya otak manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi nanti waktu kita kembali ke sorga, entah apapun caranya, terserah Tuhan. Tapi saya berdoa kita semuanya mengalami pengangkatan. Yang mau diangkat sama Tuhan katakan amin. Ya kan, mana tahu kita lagi ibadah tiba-tiba ada kereta berapi. Kuduk. Wah, semuanya diangkat. Biarkan saja harta dunia itu. Ya, yang penting tugas kita sudah selesai di mata Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup, kita harus berapa nih? Berbuah. Pak, saya susah loh Pak untuk berbuah. Maksudnya gimana? Saya nggak punya apa-apa Pak. Saya ini miskin. Saya ini nggak berarti apa-apa. Saya ditolak sama keluarga saya. Saya mau katakan buah yang Tuhan maksud bukan harta kamu. Tuhan nggak butuh harta kamu. Tuhan mau seluruh hidup, katakan seluruh hidup. Kalau Tuhan kita mau harta kita, betapa miskinnya dia. Coba lihat tuh yang dukun-dukun, yang loya-loya. Minta apa? Dibawa persembahan. Betul gak sih? Ini yang pernah ke dukun. Siapa yang pernah ke dukun? Dosa angkat tangan. Pasti minta apa? Sesajen. Ya kan? Minimal apa? Tembakau dibakar. Ayam, apalagi Bu? Kok Ibu tahu? Apalagi? Emas. Ada emas Pak. Wah keterlaluan. Dukunnya tajir. Apalagi? Tuhan minta seluruh hidup. Dan Tuhan minta apa? Coba kita buka di Galatia. Pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Itu yang Tuhan mau. Galatia 5, iya scroll ke bawah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, emas, berlian, ulin, apalagi ada situ. Ada nggak? Tuhan kita nggak rendahan Bapak Ibu Saudara. Dia mau karakter kita. Hey, jiwa kamu, your soul akan dibawa sampai mati. Tubuh kamu akan hancur. Karakter kamu tetap dibawa sampai mati. Oleh sebab itu di bumi kita cek ini. Karakter gua kayak begini bagaimana ya? Di sorga ada gak karakter saya gini? Setahu saya ya orang-orang yang sudah mati dan hidup kembali. Mereka bilang apa? Semua orang di sana baik-baik. Semua orang di sana baik-baik. Nggak ada yang langsung datang, langsung dia tanya, bro gimana? Udah dapat nomor belum? Nggak ada begitu. Semuanya baik-baik. Ya, amin. Yuk kita cek diri kita ini, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita sudah terima Yesus dan kita sudah dapat tiket itu, namun kalau kita nggak menjaga, ayo bagaimana? Ya, boleh nggak Pak kita bertanya kita layak nggak masuk surga? Sekali-sekali boleh. Untuk kita introspeksi. Ya. Oke, yang ketiga. Selain kita anak Allah, kita ahli waris, kita juga diberi kuasa. Wow, kita buka Yohanes pasal 1 ayat 12. Biar kita ngeh hari ini. Ya.
Oh belum, udah disiapin? Belum? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara punya aplikasi Alkitab boleh kasih tahu yang mana ya. Biar kita nggak tergantung sama internet. Ada? Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau mau menjadi anak Allah, kamu harus punya kuasa. Kalau kita nggak punya kuasa, kita bukan anak Allah. Loh Pak, bagaimana Pak? Apakah saya punya kuasa? Bim salabim jadi apra, prok 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 gitu? Bukan begitu. Ya, kuasa yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Firman sudah saya ajarkan berkali-kali memiliki daya cipta. Itu firman. Makanya saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara, ayo baca firman. Ya. Nah, di sini jika kita sadar siapa kita sebenarnya, maka kita pasti akan jaga hidup ini dari semua tindakan yang sia-sia. Tindakan yang sia-sia itu seperti apa? Perkataan negatif. Apalagi pikiran yang tidak membangun. Itu semua tindakan yang sia-sia. Yang selanjutnya perbuatan yang tidak terpuji. Yang selanjutnya lagi sifat yang jelek. Apa ini sifat yang jelek? Banyak. Salah satunya mudah ngambek. Itu sifat yang jelek itu. Ya, umur sudah 18, 25, 30 mudah ngambek. Itu sifat jelek. Nggak akan ada orang yang mau tolong kita nanti. Ya. Coba lihat di hati. Flashback dulu. Apa yang sudah saya lakukan ya? Saya sudah berubah belum ya? Sifat jelek ini jangan kita pertahankan. Kalau kita mau berpatokan kepada Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh. Nah, catat ini baik-baik. Ada banyak anak-anak Tuhan di muka bumi yang belum sadar bahwa status mereka real di sorga. Kalau engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau beribadah kepada Dia, menyembah Dia. Engkau sudah lahir baru, dibaptis selam. Engkau itu menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Dan tidak ada satu setan pun yang dapat menyentuhmu dengan mudah. Karena engkau sudah dimateraikan dengan darah anak domba. Tidak ada setan yang dapat menyentuhmu dengan mudah. Dia memang mengaum. Firman Tuhan bilang begitu, betul ya? Singa itu dia seperti singa yang mengaum, ngaum. Tapi jangan pikir dia nggak bisa memperdaya kita dengan aumannya. Singa kalau setan, Bapak Ibu Saudara dilambangkan, dia ngaumnya enggak yang enggak begitu, takut kita. Ya, buat yang cowok, bapak-bapak, ini dia ngaumnya gimana? Au. Iya kan? Iya. Au. Ya, lalu dia datang dengan baju seksi, rambut terurai, cantik, ya kan? Dan dia bilang, au. Dan kita terperdaya dengan dia. Jatuh kita. Nggak usah langsung fisik. Lewat apa? Media. Lihat artis cantik dikit, matanya 3, mau copot semua. Ya, yang para wanita, ibu-ibu, ya juga begitu. Melihat yang berotot dikit, langsung coba suami gua kayak begini ya. Aduh. Nah itu bisa itu. Iya di kota-kota besar banyak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Nah ya, oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan perlu tahu bahwa setan berkeliling, dia bukan mau nerekam.
gitu ya. Tetapi dia memperdaya kita, hati-hati. Ya, kalau dia datang kayak pocong, kuntilanak, lari Bapak Ibu Saudara. Betul enggak? Iya, saya beberapa kali ketawa melihat hamba Tuhan yang dia, ayo maju ke depan saya mau doakan. Dia begini gini gini, ada satu ibu-ibu yang maju, dia pejam mata dan tiba-tiba dia buka, dia kaget. Ada di video. Ya, istri saya juga ketawa ngelihatnya loh, kamu lihat ini. Ngelihat manusia aja bisa kaget, gimana ngelihat kuntilanak? Ha. Dia kaget betulan. Iya, ada tuh di feed Instagram Bapak Ibu Saudara. Kaget saya juga. Saya ngeliat begitu loh, kok dia suruh ke depan, dia begini, dia tiba-tiba, weh, langsung dia doakan sih. Kayaknya dia doakan, kurang ngajar nih orang. Aduh ya, ngelihat manusia aja kaget, gimana ngeliat setan. Nah, setan datang dengan tipu daya. Ya, mereka anak-anak Tuhan ini hanya melihat yang tampak oleh mata jasmani yang serba terbatas. Masalahnya di seorang manusia ini, gimana sih gambar? Ini laki, ya ini perempuan lah kira-kira. Ya kasih rambut dikit. Ya. Laki-laki, nggak usah punya mulut karena perempuannya yang nutup mulutnya ya. Jadi ini ada selubung. Ada selubung yang menutup mereka. Selubung ini membuat manusia tidak bisa melihat rencana Tuhan. Membuat manusia tidak bisa mengenal who I am. Who am I? Ya, siapa saya? Siapa saya? Mereka nggak bisa tahu. Mereka anak Allah, mereka ahli waris, mereka diberi kuasa. Atau selubung ini tahu membuat selubung ini nggak begitu pekat, tetapi agak pudar-pudar sehingga masih kelihatan tulisan-tulisan ini di depan mereka. Kamu itu anak Tuhan, kamu itu ahli waris, kamu itu diberi kuasa. Tetapi mereka hanya tahu sebatas tulisan. Itu artinya hanya di pikiran, belum di perbuatan. Nah, oleh sebab itu banyak anak-anak Tuhan yang masih memakai selubung ini. Ya, beberapa orang tua juga curhat, aneh, komplain dengan saya. Maksudnya curhat gitu ya. Kenapa mereka sudah dikasih fasilitas masih mengeluh? Kan aneh. Saya pikir ya betul juga, tapi mereka masih berselubungkan kedegilan hati mereka ini. Kalau kamu memiliki Tuhan Yesus dan selubung itu tidak ada lagi, kamu tidak akan pernah ragu sama firman Tuhan. Kalau kamu dibilang kamu itu anak-anak Tuhan, yes aku anak Tuhan. Masalahnya banyak mereka hidup di dalam selubung ini. Dan akhirnya mereka hidup dalam kedagingan. Sifat manusia ya paling mudah menyerap di sekeliling mereka. Paling mudah. Kita lihat. Apa jadinya ini? Kuning. Ini kedagingan manusia tuh kayak gini. Ngerti ya? Paling mudah sekeliling kita berbuat dosa. Nih. Tadi saya letakkan gini, ada semut lah, ada lalat lah, ya kan? Walaupun ini adalah tapi masih safe gitu, masih aman. Lah ini udah tadi, ada lihat nggak lalat di sini? Mau makan Bu? Gratis. Gratis loh Bu. Masa nggak mau? Iya Bu, kenapa Bu? Lalat ya. Tercemar kata Ibu. Manusia aja nggak mau menikmati, gimana Tuhan yang kudus. Ngerti di sini? Ngerti ya? Kita harus melihat di sini. Kalau ini masih utuh, kemana-mana kita akan bawa. Kita akan kasih anak kita. Ini layak. Ngerti di sini? Jangan sampai kita membelah kedagingan kita.
Sehingga tampak semua dan kita tidak menenggelamkan. Kita tidak tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bahkan kita matikan. Hingga yang keluar adalah karismamu, karaktermu. Betul enggak? Apel ini kalau kita lihat ya. Ada banyak instrumen di dunia yang mengikuti warna ini. Gitar, beberapa alat musik, drum. Mengambil warna candy apple. Warnanya apa gitarnya? Candy apple. Red candy apple. Ya gitu. Cantik warnanya ini. Suka saya. Ya Bapak Ibu Saudara. Cantik. Kalau itu aja bisa menyenangkan kita. Bagaimana kalau dimakan? Lebih bermanfaat. Tetapi banyak manusia yang membiarkan kedagingannya. Seperti ini. Hidupnya yang berarti dipenuhi. Ingat ini baik-baik ini. Jiwa kita, kedagingan kita mudah menyerap. Oleh sebab itu hati-hati. Ya, waspada Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat di sini lagi Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu gimana caranya membuang selubung ini? Kan jadi pertanyaan. Selubung ini hanya bisa diangkat dan dimusnahkan atau dibuang, katakanlah begitu, dengan kita membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Titik. Kalau kamu hanya pelayanan, enggak doa, enggak baca firman, maka kamu akan memakai selubung itu. Sehingga kamu akan protes dan komplain dan terus komplain. Itu adalah buah dari selubung. Kamu akan berpolitik di dalam gereja. Itu selubung. Kamu akan main kedagingan di gereja. Itu selubung. Kamu akan berbuat cemar. Itu selubung. Bahkan di dalam bait suci. Ingat anaknya Imam Eli ya. Siapa namanya? Hofni dan Pinehas. Mereka berbuat cabul di dalam bait Allah. Mereka suka hati mengambil daging yang mau dipersembahkan. Bahkan masih mentah dimakan. Mereka bermain, memaksa, berbuat cabul di situ. Tetapi Imam Eli tidak menegur. Dan mereka berdua tewas Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ya Tuhan tidak mau dipermainkan. Nah, yang kedua, kita harus belajar tentang sebentar. Dalam understanding ini, kita harus belajar tentang soweth. Apa itu soweth? Menabur. Soweth, menabur. Kita baca di dalam Galatia 6 ayat 7. Ada di bold dulu. Kita baca sama-sama 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Sekali lagi, apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Ada peribahasa begini, you reap what you sow. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Ngerti di sini? Gini, misalnya seorang tersebut umurnya 17 tahun. 17 tahun, bukan 17 abad ya. 10 tahun lagi dia menjadi umur 27 tahun. Pertanyaannya sepanjang perjalanan dia ini, apa yang mau dia tabur? Apakah pikiran negatif? Apakah asumsi? Asumsi itu menghilangkan kejelasan. Ngerti di sini? Asumsi. Pasti dia nih mau berkhianat dengan saya nih. Nah itu terus. Pasti dia nih munafik dengan saya nih. Itu terus selama 10 tahun.
Akhirnya nanti habitmu terbentuk menjadi tidak baik. Apalagi? Ya, ini semua berbicara tentang apa yang sudah dan sedang akan kita lakukan ke depan. Penting untuk kita tahu apa yang mau kita tabur 10 tahun lagi. Apa yang mau kita lakukan 10 tahun lagi. Apa rencana-rencana kita 10 tahun lagi. Saya mau tanya kepada yang muda-mudi ini. 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi sudah ada perhitungan untuk masa depanmu? Kamu mau nggak? Tahun berikutnya aku mau ini dan kamu doakan, ada? Angkat tangan, ada nggak? Nggak ada. 5 tahun lagi saya mau ini dan saya tumpang tangan setiap hari. Saya doakan. 10 tahun lagi saya mau begini. Umur 27 tahun saya mau menikah misalnya. Ya, umur 25 tahun saya mau punya pacar. It's okay, gak apa-apa. Itu hak kamu. Umur 22 tahun saya lulus dari kuliah dan saya mau kerja. 3 tahun saya membangun dan saya siap, saya kumpulkan uang, ini. Doakan itu. Saya mau pelayanan misalnya, ini. Tapi kalau cuman, tenang aja, nanti kalau saya udah besar saya mau pelayanan. Hanya begitu saja, itu bukan perhitungan. Itu cuman angan-angan. Hanya angin. Kamu sedang tanggo, apa sih serok? Ya, apa di sini Pak? Yang untuk nanggo ikan. Sauk. Sauk itu hanya sauk angin doang kamu. Ya dapat. Iblis ketawa-ketawa di sekeliling kamu. Dia ketawa, hahaha, bodoh dia. Hahaha, bodoh dia. Iblisnya update status. Dia bodoh loh. Sadar itu. Ya. Kamu umur 17 tahun, 10 tahun lagi, gimana Pak caranya? Tulis. Umur 18 kamu mau begini-begini. Umur 19 tahun kamu mau begini-begini. 20 tahun, 21, 22. Sampai kamu doakan itu. Apa rencana besar kamu? Dan ketika kamu menulis, kamu akan mendapat pewahyuan dari Tuhan. Kalau kamu tidak menulis, kamu tidak akan dapat apa-apa. Kamu tidak akan pernah dapat apa-apa. Ya, pemirsa, jemaat yang di YouTube. Ya, perhatikan ini. Kalau kamu tidak menulis, kamu tidak akan dapat apa-apa. Ketika kamu menulis, kamu mendoakan, maka Tuhan akan bukakan. Yang 18 tahun ini begini nak caranya. Yang 19 tahun ini begini nak caranya. Ini. Yang 21 tahun ini jangan begini. Kamu sebaiknya begitu. Ini kamu harus lakukan. Terbuka, kamu pergi ke sini dan kamu akan menjadi. Ketika kamu bertemu dengan ini, nanti Tuhan akan bukakan. Kenapa saya dengan begitu yakin harus menulis? Karena setan paling takut ketika engkau menulis. Titik. Setan paling takut. Mengapa? Saya sudah sampaikan dari dulu bahwa ketika di alam roh Tuhan itu nih kayak gini nih. Tuhan gak pakai pena. Tuhan pakai tangannya. Menulis semua rencanamu masing-masing satu persatu. Satu persatu. Dia tulis. Dengan badannya yang begitu besar sampai ke langit. Semua makhluk-makhluk hanya sebatas begini doang tingginya. Dia nulis dengan semua kehebatannya dan dengan bangga dan dengan senyuman yang luar biasa. Dan dengan rasa kemenangan yang luar biasa. Tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata ini. Itu penglihatan yang paling spektakuler yang pernah saya lihat seumur hidup. Makanya sampai hari ini saya begitu percaya masa depan saya indah di tangan Tuhan. Tetapi yang menjadi misterinya adalah tulisan itu tidak satupun yang memahami. Ngerti? Setan hanya bisa menduga.
Hah, ini. Tulisannya begitu penuh dengan kemuliaan seperti emas yang begitu berkilau. Dengan kemuliaannya. Hanya bagian belakangnya yang bisa kelihatan. Tapi bagian depannya tidak. Saya sampai nangis, sampai bersujud ketika melihat itu. Karena Tuhan begini, kalau bahasa saya Tuhan ingin dalam tanda kutip memamerkan rencananya kepada seluruh dunia. Bahwa engkau, semua kita punya rencana yang dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Hanya setan dan semua makhluk bahkan malaikat pun tidak mengerti tulisan itu. Ngerti nggak di sini? Makanya setan sangat konsentrasi, dia tidak mau Bapak Ibu Saudara berhasil melakukan firman. Dia akan mencoba menggait-mu, dia akan mencoba meruntuhkanmu dan menggagalkan rencana Tuhan. Tapi saya mau bilang, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Yuk sama-sama kerjasama sama Tuhan. Jangan kita pakai otak kita sendiri dalam merencanakan masa depan. Mungkin kamu sudah ini, tetapi ketika kamu berdoa, kok yang poin kedua tiga kok kayaknya nggak srek deh. Kita akan tanya, Tuhan, apalagi Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Ini rencana saya, namun jadilah kehendak-Mu. Tuhan akan menuntun. Dia mungkin berbicara lewat orang lain. Dia mungkin berbicara lewat hamba Tuhan. Dia mungkin berbicara lewat orang tuamu. Dia mungkin berbicara lewat media yang kau lihat. Dia mungkin berbicara lewat mimpimu. Kayak Pak Pendeta Sumerman dapat mimpi, betul? Dia harus ke Sungai Tatas. Ya, kalau enggak, dia udah kesaksian kan? Pernah mengalami sampai berapa bulan itu. Ya, enggak enak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia ikut rencana Tuhan, dia aman, dia tentram. Bahkan dia bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Amin. Ayo kita sadar ini. Ketika engkau tidak menulis, maka setan yang menulis masa depanmu. Mau Tuhan yang menulis atau setan yang menulis? Ya Tuhan dong. Ya, mengerti di sini? Ya, pulang ke rumah, tulis engkau mau seperti apa. Agar engkau punya gambaran. Jangan sampai kau bilang, aduh masa depanku nih pastor ndak jelas. Stres. Depresi saya ini. Ngambang. Kayak yang di sungai itu ngambang. Ya, hanya bisa ngambang dan dimakan sama ikan baung. Aduh, ya. Jangan sampai seperti itu masa depan kita. Amin. Saya mau kasih tahu, ini ada ilustrasi. Di sini mohon perhatikan, mungkin bisa diarahkan ya. Nah, manusia itu seperti bejana. Oke, seperti ini, oke? Serapim ini bersih kan? Oh, awas kalau kotor ya. Ini bersih ya. Ya, di sini. Semuanya transparan di mata Tuhan. Ya, manusia itu diisi sama Tuhan. Kehidupan, itulah air. Ya, oke segitu dulu. Kenapa saya nggak tuang? Takutnya tumpah Bapak Ibu Saudara. Nah, ini manusia. Di sini tadi ada 2 apel dilambangkan 2 manusia. Di sini juga ada 2 gelas ini dilambangkan manusia masing-masing. Ya, masih bisa diminum? Bisa? Bisa kan? Ini bisa diminum kan airnya ya? Awas lu air keran lo. Enak. Ya. Namun banyak manusia di dunia lebih memilih yang kelihatannya seperti ini. Waduh. Saya mau tanya. Mau minum gak? Kenapa? Karena kotor. Tanah. Ya, kotor. Gak ada yang mau minum, Bapak Ibu Saudara.
Ya. Oleh sebab itu, bukan lagi mau dibersihkan, malah ditambah lagi. Bukan mau bertobat, ditambah lagi. Dan ditambah lagi. Dia nggak mau bertobat. Makin pekat nggak? Tapi di sini, kalau kita mengisinya dengan yang manis, yang sedap didengar, patut dipuji. Apalagi yang suci, yang kudus, yang memang untuk kita nikmati dan bermanfaat bagi kita, kita isi di sini. Wah, madu di tangan kananmu. Lalu kita campur lagi dengan susu fermentasi, nggak usah sebut merek. Di sini coba lihat nih, madu dan susu fermentasi, ya. Waduh, ini kata dokter bisa memulihkan kekuatan kita. Layak nggak diminum? Layak dong. Sedap. Ya, bisa memulihkan kekuatan kita. Nanti buat sendiri ya. Tapi ini walaupun dikasih madu, mau minum nggak? Karena masih kotor. Dia mempertahankan karakter busuknya. Masih mau? Ada madu loh Pak. Campur susu loh ini. Semua. Mau? Ini kayak kopi susu loh. Mau nggak? Kenapa? Masih jorok. Ya, tidak mau berubah. Kalau engkau mau berubah, dia akan ubah seperti ini yang berharga. Manusia akan melihatnya ini madu dan yogurt. Itu bisa diminum untuk memulihkan kekuatan dan stamina kita. Mengerti di sini? Apa yang kau tabur selama ini? Karakter burukmu masihkah di hatimu? Engkau membela dirimu sendiri dan tidak mau dibentuk. Habitmu kah? Engkau orang yang pelawan kah? Harus kita mengerti di sini Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau berbenah, engkau pasti akan dinikmati dan orang akan suka. Betul enggak? Madu begitu bermanfaat bagi kita. Yogurt ini juga bermanfaat bagi kita. Sekalipun kamu punya mah, dia akan menolong untuk menyingkirkan bakteri yang jahat. Ngerti di sini? Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau pilih yang mana? Ya, apakah kita mau pilih yang tidak sesuai firman? Atau kita mau pilih biarpun aku ditegur kayak apapun oleh firman Tuhan. Atau oleh pemimpin rohaniku. Atau oleh pemimpin komselku. Tapi aku mau taat sama Tuhan. Engkau akan jadi orang-orang yang berkualitas. Katakan amin. Karakter kita akan kita bawa kemanapun sampai kapanpun. Makanya Roh Kudus ingin karakter kita diperbaharui dulu. Baru ya sebelum kita diberkati berlimpah-limpah. Sebelum kita diangkat. Roh ingin kita terbiasa, katakan terbiasa. Menghasilkan buah roh. Ya. Oke, mengerti di sini? Sekarang kita harus mulai mikir, apa yang mau kita tabur selama beberapa tahun ke depan? Menulis, mulai menulis, kamu akan terbuka pikiran kamu. Kamu gak akan gabut lagi. Oke, kita lanjut. Are you with me? Masih konsentrasi ya. Yang ketiga, yang perlu kamu pahami adalah managing. Yaitu
mengatur. Apa yang perlu diatur, Pak? Yang pertama, time, waktu kamu. Waktu kita perlu kita atur Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat Mazmur 90 ayat 12. Kita baca sama-sama yuk. Di bold, bisa di bold? Ya, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, ketika kita memiliki hati yang bijaksana, kita bisa menghitung semua yang kita perlukan di masa yang akan datang. Kita atur waktu kita dengan baik. Maksudnya gimana, Pak? Time, berbicara waktu kita harus efektif. Selalu bertanya, saya berbuat begini menghasilkan apa? Catat. Saya berbuat begini, begitu. Menghasilkan apa? Ya. Apalagi? Perlu waktu berapa? Sampai kapan? Contohnya tidur. Saya mesti tidur ya cukup berkualitas dari jam 10 malam sampai jam 4 atau 30 kita mau doa misalnya. Atau jam 5 pagi. Oke lah. Ya, kalau mau lebih awal ya bagus. Kita harus hitung. Jangan sampai kita tidur jam 12, jam 2 pagi, lalu kita bangun jam 4.30, sedangkan kita mau pelayanan, mau beribadah. Oke lah kalau kamu misalnya sakit nggak bisa tidur, bergumul kamu di situ. Tetapi kan bisa diisi siangnya kamu bisa istirahat. Tapi kalau kamu punya masalah ke dokter, ngerti nggak? Minta mungkin obat tidur atau datang ke hamba Tuhan, konseling, masalahmu apa? Ya, jangan sampai kamu forsir, kasihan juga jantung kamu. Masih muda tapi udah penyakitan. Ya hitung itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi, semua ini harus kita hitung. Kalau saya berbuat begini begitu, menghasilkan apa ya? Ngerti? Jangan hanya ngelandau aja terus. Ya, enggak pernah doa. Amin. Yang harus kamu hitung juga selain itu adalah plan, rencana. Rencana kamu dihitung sedemikian rupa. Rencana kamu apa untuk masa depan? Kamu perlu modal berapa kalau kamu mau melakukan ini? Kamu mau lanjutkan S2, hitung. Kalau gini ini, hitung ini. Bawa dalam doa. Sekian Tuhan, per semesternya sekian. Tapi Tuhan mau nanya, kamu ambil S2 untuk apa? Jawab Tuhan, saya mau begini-begini. Kalau Tuhan bilang gak usah, kerja dulu. Ya udah kerja dulu, pelayanan dulu. Ya udah pelayanan dulu. Tapi kalau Tuhan bilang, aku akan mencukupi apa yang kamu perlukan. Kamu ambil S2 dengan iman. Amin. Bawa dalam doa, makanya kita harus terbiasa dengan doa Bapak Ibu Saudara. Direncanakan semuanya, rencana itu harus kita atur, harus kita hitung. Harus kita atur Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi resource, sumber. Kok kayak 8 sih? Sumber itu harus kita hitung. Kita punya berapa sumber nih? Talenta saya bisa apa nih? Skill saya bisa apa nih? Kalau masih kurang, upgrade lagi, belajar. Sekarang di internet, di YouTube banyak. Betul enggak? Belajar di situ. Ya, Pastor saya nggak bisa bawa sharing firman. Sebenarnya nggak usah bilang sama saya, kamu punya handphone yang cukup bagus. Buka di YouTube, bagaimana cara sharing firman. Ada semua di situ. Bagaimana cara berkhotbah, ada semua di situ. Ngerti di sini? Tuhan sudah memberikan sumber yang kaya buat kita. Dan kemana-mana kita bisa bawa. Kamu itu kaya sebenarnya. Ngerti di sini? Ini modal yang Tuhan kasih. Ada kuota. Itu kamu sudah kaya sebenarnya.
Kamu tanya sekarang di AI, bagaimana cara buat konten, dia langsung drrrr. Bagaimana cara kata sambutan, drrrr. Dengan sesuai karakter saya. Saya maunya begini, begini, begini nih. Drrrr. Udah semua Tuhan sediakan. Biarkan mereka susah-susah menciptakan itu. Kita tinggal menikmati anak raja. Saya mau bilang, kita tuh kaya sebenarnya. Hanya selubung tadi yang belum terbuka. Nah ini, biar ada kerjaan, saya bilang sama si Deborah Yuya, ayo kita buat konten. Ayo, dia sudah edit 3 video yang lucu-lucu ya dan masih worth it. Nanti akan diupload. Nah dari YouTube itu mungkin bisa menghasilkan. Yang ada di video itu nanti kalau ada AdSense-nya bisa dibagi-bagi. Kita berdoa ratusan ribu yang nonton bahkan jutaan. Dari ratusan ribu itu aja kalau sponsornya dari luar negeri gitu kamu bisa dapat 10 sampai 12 juta. Itu kalau 300 ribu atau 200 ribu penonton, viewers. Bagi itu 6 orang, 7 orang di situ bagi. Dapat duit. Mikir kita. Ngerti nggak di sini? Saya memang bukan pengusaha yang punya modal besar. Secara uang memang enggak. Tapi kalau kita punya skill, kita harus transferkan itu. Ya, oke. Ada banyak orang-orang di dunia ini yang berhasil karena gembalanya. Oh iya, jadi gembala itu harus punya inovasi, katakan amin. Yang harus kita manage adalah goals kita, cita-cita kita. Ya, purpose kita atau aim, itu bahasa Inggrisnya. Cita-cita kita harus kita atur dengan baik. Apalagi ambisi kita pun harus kita atur dengan baik. Jangan sampai ambisi kita yang begitu membara-bara. Silakan punya ambisi, tetapi lihat lagi. Layak nggak untuk kita publikasi? Kan begitu. Enggak semuanya yang harus kita publikasi. Dan juga personal wealth. Tahu nggak itu? Personal wealth. Ya, itu kekayaan pribadi kamu secara harta. Harus diatur, ya. Kalau kita punya harta kekayaan gak diatur, bahaya. Dan juga temperamen. Kita atur dengan baik, kita manage dengan baik. Kapan kita harus marah? Kapan kita harus menegur? Kapan kita harus bercanda? Kapan kita harus benar-benar lemah lembut? Kalau setiap waktu lemah lembut terus dipermainkan kamu. Model kayak Bu Kartini ini yang bisnisnya seperti itu. Lemah lembut dia, ini. Wah habis dipermainkan. Dia harus tegas. Tidak. Tidak bisa kami beli barang Bapak. Tidak murni ini. Kalau mau jual dengan harga segini. Betul enggak Bu? Kalau enggak tegas begitu, oh segini ya. Lalu di pelanggannya bilang, kan harus mengasihi. Ya iyalah. Saya kasih, udah habis. Ya, MM-an hilang gara-gara salah membawa diri. Kalau kita, nih orang profesor selalu bilang begini, orang yang jenius bukanlah soal IQ, tetapi bagaimana dia bisa membawa diri. Oke, yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir adalah developing. Mengembangkan. Develop. Ya. Kita harus atur bagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita jangan sampai kita nggak mengembangkan apa yang Tuhan kasih buat kita. Entah itu skill, talenta, dan semuanya. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang masa depan bahwa yang pertama tadi apa? Who am I? Kita adalah anak raja, kita ahli waris, kita juga diberi kuasa. Yang kedua, soweth. Ya, menabur. Kita harus bisa menabur. Seperti tadi ilustrasi tadi, apa yang mau kita tabur hari-hari ini? Yang ketiga, kita harus bisa mengatur. Yang keempat, kita harus bisa mengembangkan. Ya, saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu Saudara bisa melakukan ini, pasti tidak akan pernah bimbang lagi. Pasti akan percaya. Saya juga pernah melewati kok masa-masa kesukaran yang benar-benar sukar. Apalagi waktu kuliah dulu, sukar Bapak Ibu Saudara, enggak enak. Tapi saya mau setia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa melewati ini semua. Katakan amin.
Ayo kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan bagi setiap kami. Saya ingin kita menyanyikan lagu ini lagi. Lagu ini begitu hidup Bapak Ibu Saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Katakan lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kita tundukkan kepala kita responi firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita ditegur, kita diajar supaya kita berubah hari ini. Amin. Supaya kita sadar siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Itu yang akan membuat hidupmu merasa lebih berarti. Itu yang membuat hidupmu bernilai karena Dia telah melakukan yang terbaik buat engkau. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hidupmu lagi. Pulang dari gereja di tempat ini, lakukan perubahan, dan perubahan itu harus disengaja. Perubahan itu harus disengaja oleh dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya engkau bisa menggapai masa depan bersama dengan Bapa di surga. Engkau harus memahami bahwa Dia memiliki rencana yang tepat buat engkau. Engkau adalah anaknya. Engkau ahli waris kerajaan sorga. Dan engkau memiliki kuasa. Ketika engkau berdoa dan menyebutkan firman, mengucapkan firman, maka firman itu akan jadi. Selama ini engkau berdoa mungkin masih dengan hanya minta ini dan minta itu, tetapi tidak pernah menggunakan firman Allah. Bacakan firman itu di hadapan Tuhan dan berdoa sesuai dengan firman Allah. Jangan minta harta. Menurut saya itu mungkin masih terlalu rendah, tetapi mintalah hikmat seperti Salomo. Dan Tuhan memberikan lebih daripada hikmat. Dan hikmat itu yang menyelamatkan hidupnya. Mintalah penyertaan Tuhan. Maka dalam penyertaannya ada berkat, ada urapan, ada perkenanan Tuhan. Kalau hari ini engkau mengalami sakit,
Jangan langsung minta sembuh ini dan itu. Tetapi mintalah, Tuhan, pelajaran apa yang aku dapatkan dari ini? Mintalah kepada Dia didikan. Minta kepada Dia kemampuan untuk melewati. Jangan pikiran kita soal masa depan adalah soal harta kekayaan. Salah itu Bapak Ibu Saudara. Apa bedanya engkau dengan orang dunia ini? Karena mereka pun memikirkan hal yang sama, betul? Tapi berfikirlah demikian rupa, sedemikian rupa. Sehingga engkau beroleh hati yang bijaksana. Ayo kita berubah sama-sama hari ini. Jangan lagi pikiran kita fokus dengan fasilitas. Jangan lagi pikiran kita fokus dengan kita punya ini, punya itu secara materi. Tetapi fokuslah kepada buah roh. Fokuslah kepada itu semua. Karena jika engkau hanya menetapkan standar aku ingin punya ini, punya itu dan semuanya, maka engkau akan stres. Ketika terlebih lagi itu tidak sesuai dengan ekspektasimu, engkau akan komplain dengan Tuhan. Engkau harus bersyukur dengan apapun yang kau punya hari-hari ini. Bersyukur untuk orang tuamu yang cerewet. Bersyukur untuk istrimu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Mungkin anak-anakmu sempat nakal, gak bisa diatur. Bersyukur. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita bersama dengan anak-anak kita. Ada saatnya nanti, entah kita atau dia atau mereka yang tidak akan bersama-sama dengan kita lagi. Selagi masih ada kesempatan, gunakan itu. Bersyukur kalau engkau masih ditegur. Bersyukur kalau engkau masih dikasih tahu. Artinya orang tersebut care dengan kita. Ubah cara pandang kita. Supaya kita betul-betul tahu. Dan kita sadar. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bisa mengatur, memanage semuanya. Baik waktu kami, rencana kami, sumber daya kami. Apapun itu Tuhan. Dan kami bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Bapa berkati umat-Mu. Tolong setiap mereka. Hari ini hamba-Mu full melayani. Baik di worship leader maupun pemberitaan firman. Baik dalam doa-doa. Tapi hamba bersyukur Engkau memberikan kesempatan. Sebab hamba-Mu selalu berpikir. Ketika hamba melayani, itu adalah upah bagiku. Hamba-Mu tidak meminta apa-apa Tuhan. Hari ini hamba cuma minta setiap umat-umat-Mu sadar akan apa yang harus mereka perbuat untuk masa yang akan datang. Berkati umat-umat-Mu Bapa. Berikan mereka hikmat, kekuatan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Dan kita akan mendengar pengumuman. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih. Hari ini kami mau bersama-sama memberikan persembahan kami. Yaitu adalah bagian dari ibadah kami Tuhan. Kami berdoa biar persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang menabur. Biar apa yang mereka tabur mereka tuai berlimpah-limpah. Damai sejahtera, kesuksesan, keberhasilan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang kudus. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk operasional gereja, untuk apapun itu yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kita akan mendengar pengumuman Bapak Saudara. Kita akan lihat di sini. Yang pertama, morning prayer tetap besok sampai dengan Sabtu ya, jam 4.30 khususnya Sabtu jam 5 pagi dan Minggu premier di YouTube. Mari setia dalam doa-doa kita setiap hari. Link Zoom tersedia di grup gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di dalam grup gereja, beritahukan kepada kami supaya kami invite ya, menerima info, menerima firman Tuhan setiap hari, ya kita bisa diberkati. Karena
saya sebagai hamba Tuhan, saya memberikan firman setiap hari dan itu bukan copy paste, itu dari Tuhan yang mengilhamkan, yang memberikan penerangan kepada saya. Nah, ini doa base camp hari Selasa ya. Oke, siapa di sini diberkati oleh doa base camp? Kita semua diberkati ya. Puji Tuhan ya, merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat luar biasa di sini. Setiap hari Selasa pukul 18.30. Kalau misalnya tidak bisa onsite, berhalangan hadir di luar kota atau lagi sakit, Bapak Ibu Saudara bisa ikut lewat Zoom meeting. Oke, kita lanjut. Rabu ada AMD ya, grade first class. Jadi ini untuk anak-anak muda. Kita semuanya bisa ikut nanti biar dipastori saja ya. Dan Kamis kita latihan musik ya. Ini bukan pukul 9 tetapi pukul 6 sore ya. Memang kadang 9 sama 6 itu sudah susah dibedakan. Oke, ya ini jam 6 sore ya di sini ya latihan musik. Nanti kita juga akan latihan untuk ibadah raya. Lalu Jumat kita komsel ya 26 Mei betul ya. Nah di sini kita mulai 18.30 untuk snack ya berfellowship. Ya berfellowship itu dalam makan-makan itu juga bagian dari komsel Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ingat komsel bukan ibadah tetapi komsel adalah sebuah komunitas kecil di mana kita bersekutu dan saling menguatkan dan bertumbuh di situ. Diharapkan bagi yang bertugas WL, icebreaker, sharing firman dan doa syafaat untuk mempersiapkan dengan baik. Ada lagi? Minggu depan 28 Mei ibadah raya tetap jam 9 pagi di tempat ini. Dan bagi yang ingin dibaptis bisa hubungi saya dan untuk didata ya. Dan nanti kita akan mengadakan bulan depan untuk baptisan. Jadi sebelum dibaptis Bapak Ibu Saudara akan dikonseling dulu. Ya seperti itu pengumumannya masih ada lagi. God bless you. Oke kita akan akhiri ibadah kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat ini. Berkat yang tercurah buat engkau. Engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Engkau menjadi milik kepunyaannya Kristus. Pulanglah membawa berkat-berkat yang melimpah, yang menyertai kehidupanmu. Dan Tuhan bersama-sama dengan engkau sampai Ia datang kali kedua menjemputmu di awan-awan. Tuhan memberkati lumbungmu, Tuhan memberkati perekonomianmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, studi sekolahmu, dan Tuhan membuat berhasil. Tuhan membawa engkau ke tanah yang penuh dengan limpah susu dan madu. Dan setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, shalom.